Sun Er, marah melihat Ayang Xiaoyan terluka. Hall of Salt dan lembah es kemarahan melonjak Douki keluar api emas di tubuh Sun Er. Pertempuran melalui surga, bab 1105, api berwarna emas. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras untuk mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Pemesanan di depan bisa dengan baik digambarkan sebagai orang yang berdarah panas, atau bisa juga dijelaskan sebagai izin. Dengan pengalaman Xiaoyan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa saat ini, menegangkan menyaksikan dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati, senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya saat melihat Xiaoyan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiaoyan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka secara bertahap menoleh padanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan bertanya, siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai es saya. Bing He secara alami bukan orang bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini, yang berasal dari zaman purba. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa rendahnya profil klan Gu. Itu juga karena Bing dia mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Douki sangat besar. Ada banyak ahli seperti awan. Bahkan Bing dia tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Lembah sungai es yang sombong. Sun Er menatap Bing Er hanya untuk sedikit memutar. Ekspresi Bing dia sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Pandangannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Diri mulia ini hanya menginginkan wanita beracun yang tertidur. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, saya pasti tidak akan melepaskan Poison Lady yang meminjamkannya. Menatap Bing dia melintas di dua pria tua berpakaian hitam sebelum berhenti di Little Fairy Doctor. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah nakal bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga melesat, tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala lembah Bing, jangan biarkan Xiao Yan pergi. King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala Hall of Souls untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing dia tenggelam ketika dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasi. Dia berani menangis keras sekarang. Ekspresi King Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia kedinginan. Dia adalah elder terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus memenuhi dirinya sendiri. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan meninggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang wakili mereka bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Souls di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkan dia melakukan apapun tanpa merasa takut. Faksi di Central Plains yang dapat menyebabkan Hall of Souls menjadi ketakutan adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek jera yang hebat, itu masih belum cukup untuk menyebabkan Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hihi, nada yang sangat arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di Central Plains yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Souls-ku. Wajah lansia King Hai menunjukkan ketidaksukaan. Dia tertawa dengan cara yang aneh, gadis kecil,
saya akan menyarankan Anda untuk tidak membiarkan faksi di belakang Anda mengenali keberadaan yang tidak dapat mereka singgung untuk seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula dari aula jiwa mengutarakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi, mulut kecil Sun Er mengangkat sedikit melengkung. Dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Rupanya hanya ada sedikit keberadaan yang tidak bisa disinggung oleh klan Gu di benua ini. Masih tersisa 30 detik lagi sebuah nyala api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata terang Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih seperti itu, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak wajahnya. Ini pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang sombong setelah tinggal di Central Plains ini selama bertahun-tahun. Bing, dia berderak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara penandanya berkilau dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangan, sebagian es hitam retak saat keluar dari tangan, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukannya sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Sekilas, berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh, wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikitpun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya menoleh kedua pria tua yang berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah, serahkan pada kita berdua." Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Matanya memandang Bing He saat dia tertawa, "Keke, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih kekuatan Sun Es sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah melewati angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan saja padaku." Orang tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya penahanan sebelum memutarnya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He muram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu berwarna hitam yang aneh muncul entah dari mana. Setelah itu, ia berubah menjadi sebuah tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih tersenyum melihat ini. Dia menggenggam tangannya dan douki kuning tua yang melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. "Nona muda tidak menyukai orang. Aku yang dulu akan menunggu konstruksi dan bertarung denganmu." Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Douki kuning tua menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga darat yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang auman. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang hebat, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan tajam oleh pria tua berambut putih itu serius dengan. Segera, tusukan es hitam yang aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam memaksanya menuju lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan King Hai dan Tian Xuangzi menuju. "Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini." "Apa yang kamu katakan?" Ekspresi King Hai lebih menjadi suram saat dia menyaksikan sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Xuangzi dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He, yang telah terjadi bentrokan bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Dozuns lainnya, yang belum bersatu dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. "Aku hanya bisa keluar semua." Tian Xuangzi mengatupkan giginya.
Bing dia belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah pertarungan. Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan. Ekspresi King Hai dingin saat dia memberi perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda, yang tetap berada di langit, terkejut ketika mendengar perintahnya. Tiba-tiba, wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini, ada dua elit Dozuns di sisi Xiao Yan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua menggali ke tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan, membantu Hall of Souls. Serang dan menangkap Xiao Yan. Teriakan dingin Tian Xuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menegakkan kepala dan menarik keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke pria tua berpakaian hitam, yang sudah tiba di depannya, menatapnya bersilangan dengan Tian Xuangzi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Douqi yang perkasa melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, swoosh keduanya menyebar. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk bentuk kipas dan menyebar secara terpisah. Mereka melingkupi Xiao Yan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zun Ze di belakang pasangan ini. Namun, keduanya juga tidak melakukan apapun. Mereka mengerti dengan jelas bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiao Yan berputar-putar di sekelilingnya. Dia sedikit gambaran. Ahli dari aula jiwa yang disebut ganda tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan bisa bertahan. Saat Xiao Yan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit menutup. Api seperti cairan berwarna keemasan tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika nyala emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah perlahan melonjak ke mata.